Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Primadiani dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika angkatan 2022 kelas C. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh Bapak Bakir sebagai pemenuhan tugas pra-UAS tentang etika profesi. Lalu yang pertama itu kita akan bahas tentang apa itu etika. Etika di sini adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai moral, baik atau buruk, benar atau salah. Sedangkan menurut KBBI, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruk, hak dan kewajiban moral. Etika bisa juga diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak serta didefinisikan sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Jadi kesimpulannya, etika di sini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak sesuai asas dan moral masyarakat maupun ketentuan yang biasa terjadi di sekitar kita. Etika ini menuntun kita untuk mengetahui apakah yang kita berbuat itu benar maupun salah, seperti itu. Etika ini seperti kumpulan asas maupun aturan yang ada di kehidupan ini. Selanjutnya ada macam-macam etika. Macam-macam etika secara umum itu ada dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum di sini adalah berhubungan dengan keadaan dasar tentang tindakan manusia secara etis. Yaitu etika umum ini membahas dasar-dasar dari perilaku manusia yang dinilai baik atau buruk, menjelaskan prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab seperti hal-hal yang dasar seperti kenapa kita harus jujur, kenapa kita harus bertanggung jawab, dan kenapa kita harus berperilaku adil. Selanjutnya, etika khusus itu ada dua, yaitu penerapan konsep moral standar dalam situasi kehidupan yang khusus. Etika khusus ini dibagi dua. Yang pertama ada etika sosial, yaitu berhubungan dengan moral seseorang dalam hubungannya dengan orang lain di masyarakat. Sedangkan etika individual adalah berhubungan dengan tanggung jawab dan moral seseorang sebagai individu. Jika etika umum ini menjelaskan tentang hal-hal yang umum, tentang etika apapun itu yang berkenaan dengan diri sendiri maupun dengan orang lain, dan etika khusus di sini adalah dibagi dua. Yang pertama itu etika sosial, itu etika kita kepada orang lain, etika atau perilaku maupun aturan yang berhubungan dengan kita dan orang lain, bukan hanya kita sendiri. Sedangkan etika individual adalah etika maupun perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, seperti itu. Lalu selanjutnya ada etika profesi dalam bidang teknik informatika. Kenapa di sini saya hanya spesifikkan ke bidang teknik informatika? Karena untuk kita sebagai mahasiswa teknik informatika agar tahu apa saja etika profesi yang seharusnya kita lakukan maupun kita tidak lakukan di bidang kita ini, seperti itu. Nah, dalam dunia teknologi informasi atau IT, etika sangat penting karena menyangkut penggunaan data, privasi, dan dampaknya pada masyarakat luas. Kenapa etika penting di bidang TI? Karena teknologi menyimpan banyak informasi pribadi, jika disalahgunakan bisa merugikan banyak orang. Seperti yang kita tahu, salah sedikit kita bisa membocorkan data maupun privasi orang lain, seperti itu. Seperti kita ingin tahu tentang privasi orang lain, sedangkan kita adalah sebagai server, seperti itu. Kita memegang server dan kita ingin tahu tentang privasi atau data-data yang dimiliki orang lain. Nah, adanya etika profesi untuk mengatur agar hal seperti itu tidak terjadi. Entah kita itu sebagai server atau kita sebagai developer, kita itu harus melindungi hak-hak atau data dan privasi yang dimiliki oleh user. Lalu di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam
Etika TI yaitu yang pertama ada menghormati martabat manusia. Seperti halnya kita tidak boleh menyebarluaskan atau menggunakan data orang lain secara sembarangan. Misalnya, mentang-mentang kita sudah bisa menghacker misalnya. Kita menghack akun WhatsApp seseorang atau akun Instagram seseorang, lalu kita menyalahgunakannya dengan menyebarluaskan data dan informasi pribadinya kepada orang lain. Nah, itu tidak diperbolehkan. Sebenarnya menghack juga tidak diperbolehkan, maka jika kita semisal ingin mencoba kemampuan kita dengan menghack akun Instagram misalnya, kita tidak boleh menyebarluaskan data-data dan privasi milik orang lain tersebut. Yang kedua ada asas kemanfaatan, yaitu menggunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat bukan merugikan. Misalnya ya seperti yang tadi, kita menggunakan teknologi untuk merugikan orang lain, misalnya kita melakukan penipuan, kita kita memanfaatkan orang-orang awam yang tidak mengerti tentang teknologi itu untuk mengambil manfaat dari mereka, mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri, itu hal yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga itu ada keadilan, yaitu kita tidak boleh diskriminatif atau memilih-milih dalam penggunaan teknologi. Misalnya untuk user yang ini kita seperti ini, untuk user yang satunya kita seperti ini, itu tidak boleh. Kita harus menyamaratakan, kecuali seperti hal-hal yang memang sudah diatur oleh user seperti itu. Misalnya user ingin pembagian bandwidth yang merata, seperti merata itu maksudnya adil, seperti bandwidth pada guru seperti ini, bandwidth pada murid kisaran seperti ini, itu diperbolehkan jika hal yang seperti itu. Lalu yang keempat ada persetujuan, jangan ambil atau pakai data tanpa izin. Misalnya beberapa aplikasi di sini biasanya menggunakan perizinan sebelum kita bisa mengakses aplikasi tersebut. Misalnya WhatsApp, ada perizinan tentang apakah WhatsApp ini boleh mengakses gambar, apakah WhatsApp ini boleh mengakses video, apakah WhatsApp ini boleh mengakses lokasi. Nah, kita memberikan izin kan. Jadi itu adalah contoh dasar dari etika profesi dalam teknik informatika yang berupa persetujuan dari user dan developer misalnya. Lalu yang terakhir ada kerahasiaan data, yaitu kita harus menjaga data pribadi orang lain dengan baik. Ya, seperti yang tadi, kita harus menjaga data privasi dari orang lain. Selanjutnya, contoh etika profesi di bidang teknik informatika. Yang pertama, tidak menggunakan komputer untuk menyakiti orang lain. Misalnya untuk penipuan, untuk pencurian, ataupun lainnya. Lalu selanjutnya ada tidak mengakses atau mencuri file milik orang lain. Misalnya kita ahli di bidang hacking seperti itu, lalu kita mencuri file dari orang lain, padahal file itu sangat dibutuhkan. Semisal sekarang itu banyak sekali virus yang dibuat oleh developer, dibuat oleh seseorang yang ahli di bidang teknik informatika atau ahli di bidang IT, itu digunakan untuk mengambil data-data di perusahaan sehingga data-data di perusahaannya itu hilang. Seperti itu tidak diperbolehkan dalam etika profesi di bidang teknik informatika. Lalu yang ketiga ada tidak memakai komputer orang lain tanpa izin. Semisal kita punya teman seperti itu, karena saking dekatnya jadi kita tidak izin ketika menggunakan komputer mereka. Itu tidak diperbolehkan karena setiap teknologi yang digunakan secara pribadi itu pasti punya privasi-privasi tertentu yang tidak diizinkan untuk dibuka oleh pemiliknya. Yang keempat ada tidak mengganggu pekerjaan teknologi yang sedang dilakukan orang lain. Semisal teman kita mengerjakan tugas atau apapun, itu tidak boleh diganggu ketika mereka sedang menggunakan teknologi berupa komputer misalnya. Lalu yang terakhir ada tidak menyebarkan program jahat, virus, malware, dan lain-lain. Kadang virus itu saya pernah
terkena virus yang disebarkan melalui WhatsApp, sehingga WhatsApp saya itu tidak bisa dibuka. Bukan tidak bisa dibuka, tapi handphone saya mati dan tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang sekitaran beberapa jam seperti itu. Itu hal yang tidak diperbolehkan karena itu sangat merugikan orang lain seperti itu. Kesimpulannya, etika ini membantu kita membedakan mana yang benar dan salah, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia profesional termasuk teknologi. Dengan mengikuti etika, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang aman, adil, dan bermanfaat bagi semua orang. Jadi kesimpulannya, karena kita sudah belajar tentang etika profesi, maka kita sebagai mahasiswa teknik informatika sebaiknya menerapkan hal-hal yang sekiranya sesuai dengan etika profesi di profesi kita, yaitu profesi teknik informatika. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.